tersesat di tol Kunciran. What's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebahas tentang cerita horor yang baru aja dialamin beberapa hari lalu oleh temen aku sendiri. Jadi ceritanya tuh dia itu lagi jalan di tol Kunciran. Nah, pada saat itu tiba-tiba mereka ini seperti masuk ke dimensi lain. Untuk lebih jelasnya kayak gimana, aku udah langsung menghubungin narasumbernya, yaitu Tasya. Dia adalah orang yang langsung mengalami kejadian horor tersebut. Dan for your information aja, video jalan tol yang ada di video ini itu adalah video yang direkam oleh salah satu teman dia di dalam mobil waktu itu. Jadi ini emang real video saat mereka tersesat di dunia lain. Seperti apa ceritanya? Ini adalah rekaman yang udah aku rekam saat aku telepon narasumbernya langsung. Mari kita dengerin sama-sama. Halo, selamat malam Kak Liri. Selamat malam, lagi ngapain? Lagi nyantai-nyantai aja nih. Kak Liri lagi apa? Lagi bikin podcast. Ya udah, kita sekarang coba rekam aja langsung dari sini. Kita mau tahu tentang ceritanya Tasya waktu Tasya disesatin ya, bisa dibilang ya kemarin itu. Oh iya ya. Gimana sih Tasya kok itu bisa kesesat? Emang kamu mau kemana, dari mana gitu? Kok bisa sampai kesesat? Oh ya udah, oke. Jadi ceritanya tuh gini Kak. Kita itu beberapa hari yang lalu baru pulang dari Jakarta mau ke Cilegon. Jadi baru pulang dari selesai urusan dari Jakarta Pusat mau ke Cilegon. Jadi kita pulang dari Jakarta Pusat ke Cilegon itu sekitar jam 8-an mau ke jam 9. Oh berarti malam-malam banget ya? Iya, nggak malam-malam banget, belum malam-malam banget. Apalagi kan Jakarta jam segitu pasti masih ramai banget kan. Nah terus kita tuh masuk ke kawasan namanya Tol Kunciran. Jadi dari Jakarta Pusat ke Cilegon itu waktu itu lewat Tol Kunciran namanya. Nah waktu kita sampai ke Tol Kunciran itu, kita itu di dalam mobil bertiga Kak. Jadi ada aku, ada Tasya, ada tante Rita, sama temennya tante namanya Alvin yang bawa mobil. Nah, jadi pas udah kita masuk di Tol Kunciran itu, kita ngobrol kayak biasa ya, ketawa-ketawa, cerita-cerita ya, seru-seruan aja lah biar nggak ngantuk ya kan. Nah, sampai di Tol Kunciran itu sekitar jam 9-an atau udah jam 10 gitu ya, agak nggak terlalu perhatiin jam. Nah, kan di mobil itu musiknya hidup tuh Kak, ya kan. Nah, si Alvin sama Tante Rita itu masing-masing megang map. Jadi Tante Rita megang aplikasi Waze, yang Alvinnya pakai Google Map waktu itu. Nah, Tasya kan belum buka aplikasi itu sama sekali ya. Emang sih bagusnya sih kalau kita di tol emang kebanyakan kita pakai map, soalnya kalau kita kelewat gerbang tolnya itu bisa muter gitu kan. Jauh banget kan muternya. Jauh banget terus. Iya, nah makanya terus habis dari situ Tante Rita tuh ngomong, di Wazi ini tolnya rame nih, padat karena merah, zona merah. Dan saat itu juga kita ngelihat sekeliling kita itu Kak, depan, belakang, kanan, kiri itu memang padat sama mobil. Maksudnya bukan padat macet ya, tapi lebih kayak ya udah rame aja gitu, rame kendaraan. Pertamanya tuh musiknya masih dulu Kak, layar monitor itu masih dulu. Nah terus habis itu masih banyak kendaraan bolak misalnya ikut di jalanan itu kan. Nah terus habis musik itu mati, layarnya mati, ya udahlah dipikir mungkin kayak error apa gitu waktu itu mikirnya gitu kan. Nah jadi terus sampai berapa menit kemudian Tante Rita ngomong nih sama kita berdua kan, Syah katanya, coba lihat deh di depan itu banyak banget kabut asap. Jadi kayak banyak kabut, kita kayak habis bakar sampah gitu loh Kak, ya kan, kayak bakar-bakaran, heboh banget lah kabutnya di depan. Maksudnya ya ada banyak asapnya sebenarnya. Nah terus aku merasa bingung loh dengernya.
Aku aja nyeritain ulang nih kayak gemeteran kan, deg-degan juga. Nah terus udah kayak gitu, setelah berapa lama Sandra ngomong kayak gitu, kita lihat kan, oh beneran nih ada kabut di depan gitu loh, dan kayak bertanya-tanya gitu kita bertiga, kok bisa. Nah terus sampai kayak aku tuh langsung kayak, loh kok mobil di kanan kirinya hilang gitu loh, kayak loh pada kemana itu mobil-mobilnya gitu kan. Hilang nggak ada, beneran hilang. Dan mungkin memang pas nggak ada mungkin, tapi nggak mungkin kali Ri, itu nggak bisa dijelasin pakai logika jenis apapun. Kita kayak udah berpikiran kayak ya Allah pengen positif nih, mungkin ini mungkin itu, tapi kita tuh merhatiin Kak, dan benar-benar merhatiin mobil di depan itu pada kemana. Maksudnya ngebut-ngebutnya mobil ya, nggak mungkin langsung hilang, pekan hilang ya, nggak ada jejak sama sekali. Terus yang di belakang pada kemana, yang di samping jalan pada kemana. Terus ya udah, terus akhirnya kita kayak ngeliatin kan, coba share, kata perhatiin, mana tahu ada mobil di belakang. Nggak ada mobil sama sekali, bahkan nggak ada cahaya lampu mobil satupun. Jadi kita benar-benar sendirian di tol itu Kak Liri. Nah terus tante kayak ngebuat lagi, lah ini nggak mungkin nih kata tante, orang di Waze sama Google Maps ini merah kayak gitu. Harusnya kan banyak mobil kan. Iya. Nah, jadi di Waze-nya tuh masih merah di situ. Iya, di Waze-nya masih merah Kak, masih merah di Waze-nya si tante ya, itu masih merah. Nah terus tiba-tiba udah mobil hilang segala macem. Udah kita mikir kayak ya udahlah kita istighfar yuk, atau kayak ngedoa apa gitu segala macam, karena udah ngerasa udah nggak benar kan. Nah terus habis itu yang bikin lebih takut, lebih kayak berasa kayak wah ini kita beneran bukan di dunia nyata ini ya kayak gitu. Terus jadi kayak waktu itu tante bilang, coba deh Waze-nya tante gangguan nih gitu kan, coba buka Google Map dari HP Tasa katanya gitu. Ya udah, terus saya buka ternyata gangguan kayak nggak bisa diapa-apain gitu loh Kak, jadi kayak nggak gerak gitu Waze-nya. Terus nah terus tiba-tiba ya udah Tasya iseng buka Google Maps ya kan, buka Google Maps terus dicari tuh, dan Google Maps Tasya pun error, demi Allah ini mah error. Jadi udah error, terus tiba-tiba loh tante ini error, lo kok bisa error? Jadi kayak panik. Mana errornya itu gimana sih maksudnya? Errornya tuh kayak gimana errornya itu? Errornya tuh gini loh, dia itu tuh bisa ngebaca kita di mana. Jadi kayak pertama dia tuh nggak bisa ngebaca, nah terus tiba-tiba muncul tulisan gede dari kayak petanya itu, unknown route, daerah tidak ditemukan. Iya kan? Jadi kayak bingung. Jadi kayak gimana? Maksudnya gimana ceritanya? Google Maps kan istilahnya kita di titik hutan pun dia pasti nemuin kan? Maksudnya ada gambaran petanya gitu loh Kak. Maksudnya ini tiba-tiba kita di kamu bisa aja berpikir positif, mungkin gak ada sinyal gitu. Enggak kali Ri, itu tuh sinyalnya penuh, orang bisa main Instagram segala macam kok. Terus udah itu unknown route, terus yaudah nih, terus tante ini unknown route loh, serius Pak, jangan main-main kata tante kan gitu. Serius tante demi Allah gitu tuh. Terus pas diliatin ke tante, beneran unknown route, dan itu berlangsung kayak beberapa menit Kak, kayak 10 menit 15 menit kita tuh di jalan yang cuma sendirian. Terus di jalanan cuma sendirian gitu, nggak mungkin sih kalau menurut aku di tol Jakarta ya. Nah iya makanya itu Kak, makanya itu tidak masuk akal sekali. Terus udah kayak gitu, ya udah akhirnya kayak udah nyoba lagi keluar masuk Google Map tapi tetap nggak bisa. Malah Google Mapnya setelah unknown tuh kayak ya udah titik kita itu tidak ditemukan, dan kita tuh tidak berada dalam peta. Jadi kayak ya udah kita tuh aja. Kita tuh tidak ada di jangkauan Google Map. Jadi kan mana itu? Jadi kayak jadi kita di mana gitu kan? Kalau sampai Google Maps sama WhatsApp pakai acara error, terus kita nggak di lokasi Anda tidak ditemukan, terus jalan tidak diketahui lah, inilah anorot lah segala macam lah. Jadi ya udah dari situ kayak ini diterusin terus, dan itu kabutnya masih ada terus. Nah sampailah kemarin itu direkam sama tante biar bukti kalau memang benar-benar ini tol kosong melompong, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang beneran
maksudnya beneran gak ada mobil sama sekali. Bahkan ya Kak, waktu Tasya ngupload soal jalan itu orang pada banyak kira kalau itu tuh dihitam putihin. Jadi aku boleh lah nih kayaknya minta videonya sih. Iya, nanti dikasih Kak, tenang. Nah itu tuh demi Allah itu tidak dihitam putihkan ya guys. Jadi itu video plek-plekan dari HP tanpa edit, tanpa filter, langsung dipindahin langsung ke snap Instagram. Jadi karena kalau pakai filter hitam putih itu kan ada kayak tanda panah jalan gitu kan Kak, itu tetap warna kuning. Terus tanda merah di jembatannya juga tetap warna merah. Kalau hitam putih kan harusnya rata semua gitu kan. Kalau misalnya orang bilang itu dihitam putihin tuh, enggak sama sekali, bener-bener enggak sama sekali. Orang itu yang ngerekam aja kayak gemeteran, kayak ya Allah ini pengen ini cepat ramai lagi nih jalannya biar cepat banyak mobil lagi. Tapi beneran mobil manusia ya, maksudnya mobil-mobil di dunia nyata gitu loh. Iya, bener-bener aku aja kayak ya Allah deg-degan ini nyeritain lagi. Waktu itu nggak ada kelihatan kayak penampakan apa gitu, nggak ada sama sekali ya? Iya kan, enggak sama sekali. Jadi kita tuh kayak ya udah ngeliat ke depan, fokus, nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Terus baca doa, baca ayat kursi, baca semua doa-doa yang kita tahu, yang kita bisa. Nah sampai akhirnya udah mau 15 menitan itu udah kayak ya Allah berasa lama banget Kak, lama banget. Sangat lama tahu, apalagi di kayak gitu kan, jalan tol kan emang jalan yang lancar gitu kan. Ya lancar, orang kami sendirian kok, lancar banget tuh, lancar jaya. Sih normal loh, beneran. Terus nah yaudah, terus akhirnya udah baca-baca gitu. Nah kabut di depan tuh hilang, udah hilang ya kan, udah hilang. Terus musik di mobil tuh tetap mati dong, nggak hidup lagi. Nah terus nggak lama setelah itu Google Mapsnya tuh hidup Kak, udah hidup kayak gitu, langsung ketemu jalannya. Terus kayak diarah-arahin segala macam tuh. Jadi jalan sebelumnya kita pun udah ada arahannya gitu loh kali ini. Terus kayak auto nyala sendiri gitu. Dan wesnya si tante juga udah bener lagi. Nah terus nggak lama setelah itu Kak, mobil di depan kita ada mobil di depan, dan di belakang tuh banyak banget mobil, rame banget, lampu-lampu kayak iya. Terus kayak alhamdulillahirabbil alamin, sampai mikir kayak ya Allah, sampai apa ya Kak, sampai sama Tante Rita tuh kan pernah dengar kejadian gitu juga kan di tol, tapi bukan tol itu. Nah terus kata Tante Rita, alhamdulillah bersyukur kita bisa pulang. Tapi emang sebelumnya ada nggak sih kayak cerita-cerita kayak gini yang kurang lebih sama di tol yang sama itu gitu? Kalau waktu itu Kak, waktu itu Tasya yang ngalamin sendiri tapi di tol itu juga? Bukan di tol itu. Ini 2 tahun lalu kayaknya. Ini di tol Cipularang. Oh, jadi sekarang emang terkenal kan, Les? Iya emang, makanya waktu itu kesalahan kami adalah kami tuh baru pulang dari Bandung atau baru mau ke Bandung ya gitu ya. Pokoknya lupa, pokoknya harus lewatin tol Cipularang, dan itu jam 1 atau jam 2 malam. Sebenarnya kan masih ada lewat tol yang lain gitu kan? Tapi emang jadi lewat situ karena kan konvoy gitu kan, rame-rame kayak keluarga besar gitu. Usah berani gitu. Jadi di dalam mobil itu geng anak-anak gitu kali ya, geng apa di mobil Tasya, di mobil yang Tasya naikin tuh. Jadi sepupu Tasya yang kecil di belakang, Tasya di tengah sama sepupu yang gede-gede. Yang lain pada tidur, kita semua tidur, yang bangun cuman yang bawa mobil sama yang di sebelahnya kan Kak. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngebangunin gitu loh. Jadi kayak Tasya. Dia ngebangunin Tasya kayak udah ditegur gitu, terus Tasya kayak bangun ngejut. Kali ini ya Allah beneran ya, nggak bohong, bener-bener demi Allah lah. Ingat banget masih sampai sekarang karena masih kayak kebawa takut ya. Jadi tiba-tiba di sebelah kiri Tasya itu Kak, dari belakang Tasya tuh bisa ngedenger ada suara musik yang itu tuh kayak Tasya tuh nggak pernah dengar musik itu. Jadi kayak cuma ada doang gitu, tapi kayak musik doang gitu kan. Tiba-tiba pas Tasya noleh di sebelah kiri itu ada angkot warna merah. Angkot warna merah itu mau motong Kak, mau motong mobil tapi pelan banget. Dan angkot warna merah itu Kak nyentrik banget, dalamnya tuh terang banget. Dan pas dilihat itu satu angkot isinya poci semua Kaliri. Jadi terus Tasya mau ngomong tuh nggak bisa ngomong. Terus kayak cuma nyicil doang, tapi sepupunya Tasya yang cewek satu lagi tuh nggak bisa bangun. Maksudnya tuh kayak jadi Tasya tuh beneran menyaksikan itu poci semobil ya.
itu lewat, mana lampunya di dalam ruangan merah, kota merah, jadi kan ngejalan banget ya kak. Terus lewat tuh pelan banget lewat arah aduh. Tapi Tasya tuh nggak bisa berhenti ngeliat gitu loh kak. Kayak mau ngejem nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, mau teriak kan nggak bisa, wah gitu kan. Jadi ya udah pas di sini kayak kayak gitu dong, kayak sesuatu masih mau ngucap pun susah. Jadi pas udah lewat terus tiba-tiba udah angkotnya udah nggak ada itu angkot, udah nggak tahu kemana. Oh jadi waktu kamu bangun tuh sih, waktu kamu bangun dari alam sadar kamu, bukan alam sadar, pokoknya pasti waktu di bawah apa namanya, bawaan dari dunia lain itu. Jadi yang lain itu ada, cuma mereka tuh kayak nggak tahu gitu. Yang lain tuh nggak tahu. Jadi pas bangun Tasya cerita yang nyetir gimana, yang nyetir? Ya biasa aja. Mereka cuma kayak, ya udah kenapa sih kayak gitu. Nah terus pas diceritain mereka kayak, masa sih, malahan sepupu Tasya yang kecil kak, itu malah dia juga ngedenger ada musik-musik gitu, cuman dia nggak lihat. Tapi sepupu Tasya yang kecil itu, yang kecil banget, yang umurnya kayak baru kayak 5-6 tahun gitu, nah dia tuh ngomong waktu dia tidur tuh dia tuh ngedenger ada suara kayak musik-musik gitu mbak, musiknya gini kan katanya. Iya tapi Ayuni nggak, namanya Ayuni, jadi kayak dia tuh nggak bisa melek, jadi kayak pengen lihat tapi nggak bisa lihat gitu loh. Jadi kayak aku sendirian, bener-bener aku sendirian yang lihat kak. Terus aku kayak Allah mau pingsan tapi nggak bisa pingsan. Perasaan kamu kayak gitu gimana sih ya? Ya Allah kak, mau teriak, cuma gimana sih, mau teriak nggak bisa teriak. Mau bangunin sepupu sebelah itu nggak bangun, semua tuh kayak pingsan. Jadi kayak ya udah, terus mau ngomong aja susah, bahkan kayak mau ngejem aja, maksudnya kayak mau berhenti menoleh ke kiri itu kayak susah banget waktu itu kali ini. Jadi kayak bener-bener aku tuh kayak disuruh menyaksikan mereka lewat gitu loh. Jadi kayak tubuh kamu kaku gitu ya. Terus kayak habis itu udah dalam lemas, udah kayak minum air putih, disuruh ngusap, soalnya aku keringetan habis itu. Terus kayak ya udah. Terus kamu sadar nih waktu balik kamu ke alam nyata, kamu cuma yang diem gitu aja. Jadi kayak ya udah, kayak sekeluarga tuh cuman kayak ngelus aku doang gitu loh, kayak ya udah ngucap ya, sama mereka jadi kayak ngerukiah berjamaah, padahal aku kayak dibilang kesurupan. Padahal enggak, Aliria aku tuh cuma kayak ngeliat doang, jadi kayak astagfirullah, kenapa cuma aku sendirian sih yang diliatin kayak gitu. Ya udahlah. Itu ngeliat kamu itu kayak yang biasa aja, atau kayak ngeliat kamu gerak-gerak atau ngelakuin hal-hal yang aneh nggak? Siapa? Yang lainnya, kayak yang temen-temen kamu yang lain di dalam mobil, kayak sepupu-sepupu atau yang nyupir atau yang nemenin supirnya. Enggak, yang ngelihat aku tuh cuma yang duduk di depan sama supirnya doang kan kak. Nah itu kayak yang duduk di depan cuman kayak ngomong, kenapa sih kak, kayak aku tuh dikirain mimpi buruk gitu loh kak. Oh, jadi kayak mereka tuh ngeliat kamu tuh cuma kayak diem aja gitu. Iya diem, tapi kayak mau ngapain sih, kamu tuh mau ngapain sih gitu tuh. Cuma bangunin orang tuh buat apaan sih gitu tuh. Padahal ya Allah Kak Liri, aku udah mau, ya Allah lemes banget, kayak badan udah gak ada tulang, kayak mau lari udah lemes gitu tuh, mau teriak nggak bisa, ya Allah. Ih serem banget tau nggak? Jadi kamu udah sampai 2 kali yang ngalamin hal yang kayak gitu di tol ya? Jadi kayak, tapi yang poci-pocian itu serem sih, karena beneran melihat. Ya, kamu lihat wujud soalnya waktu itu. Kalau ini kan enggak, terus kan yang ini kan juga ngalaminnya semobil kan kak, maksudnya kalau itu udah diliatin terus sendirian, jadi ya pasti lihat shock. Kamu kayak mungkin ada dikasih indra keenam kali ya? Kalau indra keenam aku malah bisa selalu melihat hantu, tapi nggak usah, baru diliatin sekali aja udah mau pingsan. Itu pasti langsung ini ya, semua orang langsung komen kamu di DM kamu gitu kan. Yang masalah jalan itu pada kayak emang itu kunciran mah emang katanya emang serem sih, emang kayak gini. Oh ada juga yang bilang kayak gitu ya? Ada yang bilang kayak gitu juga. Terus oh ya udah gitu. Kalau Cipularang kan kita nggak heran ya kak. Tapi kan kalau kunciran kan tol baru, termasuk baru kan masih kunciran. Ya. Gitu, ya. Wajar sih, karena kan pembangunan kayak gitu kan cuma diresmiin kayak, terus tuh juga ini di atas sana yang kita nggak tahu tanah itu bekas apa. Benar. Terus rata-rata orang yang ngeliat video di Instagramnya Tasya tuh kali ini, mereka pada ngerasain banget memang
hawa mistisnya itu katanya pas ngeliat video itu. Aku juga waktu video kamu juga ngerasa kayak gitu sih emang. Kayak ini beneran kayak tapi ini diedit nggak ya? Emang aku juga kepikiran kayak gitu. Aku udah iya. Ini mungkin bisa ngambil video dari mana gitu. Kalau aku sempat kepikiran gitu lagi aku sih. Bener. Itu beneran pure bener-bener diambil dengan kamera HP pribadi. Iya, bisa itu aku langsung DM kan. Aku pengen tahu ceritanya gitu. Jadi ternyata emang bener-bener real dan itu kalau aku yang ngalamin aku nggak tahu aku harus kayak gimana juga, mungkin aku bingung. Kayaknya kalian simpan di dalam mobil. Ya Allah, ya ampun saya itu cerita kamu benar-benar serem dan membuat aku merinding di situ. Ya Allah Kak, apalagi kita yang di dalam mobil waktu itu kayak ngerasa astagfirullahaladzim ini di mana gitu kan. Itu udah lagi keringet dingin aja itu. Apalagi pas bagian yang aku buka Google Map terus jalan Anda tidak ditemukan kayak kayak apa gitu. Gimana? Apakah aku pindah planet atau pindah dunia? Aku di dunia siapa gitu kan? Tapi ternyata Kak, kalau Kakak kayak banyak berapa istilahnya kayak berita-berita atau Kakak banyak banget dengar kasus, banyak ternyata orang yang dari tol itu malah memang disesatin ke dunia-dunia seperti itu. Nanti malah munculnya di hutan, munculnya di mana itu malah lebih parah Kak. Untung kita malah tetap di tol. Dan jalannya coba tol tiba-tiba nyampe ke hutan. Gitu makanya kan. Yang maksudnya itu tuh emang udah kejadian-kejadian yang disesatin di tol tuh memang rata-rata mah nggak bisa dijelasin pakai logika Kak. Jadi kayak orang-orang ya udah kayak ya udah gitu, kalau di tol tuh udah pada nggak kaget gitu loh. Kak, Kaliri sadar tidak malam ini malam Jumat. Dan ternyata pantesan aku merinding di banget. Terima makasih ya Kaliri udah mau dengerin cerita Tasya. Terima kasih kamu udah bersedia buat membagikan cerita pengalaman kamu gitu. Sampai dapat bonus lagi cerita di tol yang satu lagi. Padahal kita bakal dapat cerita di tol yang satu ini yang di Kunciran doang. Malah dapat cerita yang satu lagi. Cipularang. Iya, ampun itu beneran emang udah terkenal banget sih Pak Cipularang. Itu mah serem sih emang, salah emang. Oke, siap, thanks ya, saya udah berbagi. Oke, bye-bye Kaliri. Nah, jadi guys, itu tadi cerita saat aku teleponan sama Tasya, itu langsung cerita yang dia ceritain, apa yang dia alamin. Ini nggak ada sama sekali dibohong-bohongin. Itu emang beneran real. Dia yang alamin, ya wallahu alam. Buat kalian yang percaya, simpan untuk diri kalian sendiri, dan juga buat kalian yang nggak percaya, simpan juga untuk diri kalian sendiri. Aku juga ngerasa gimana ya waktu dengerin cerita Tasya ini, emang bener-bener ngerasa merinding banget. Nggak tahu apa karena aku emang teleponan sama dia di malam hari, pas di malam Jumat waktu itu, semalam ya. Itu emang bener-bener berasa banget. Dan ini aku nggak buat-buat loh. Ini emang yang aku rasain sama, apalagi ya namanya kita diceritain cerita horor ya, pasti ngerasa gimana gitu. Oke guys, thanks banget udah ngedengerin, udah nonton juga. Dan silakan diambil baiknya dan dibuang buruknya. Aku cuma sebagai manusia biasa bisa aja sih ngelakuin hal yang salah atau kalimat-kalimat aku yang nggak benar. Aku minta maaf untuk hal itu. Oke, sampai di sini cerita horor kali ini. Sampai berjumpa di channel aku yang berikutnya. See you and goodbye.